balik cinta sekolah. Cerita cinta Dika dan Nuri tahun 1975. Di tengah suasana sekolah tahun 70-an, Dika dan Nuri menjalin kedekatan yang perlahan tumbuh menjadi cinta. Tapi kedekatan mereka mulai jadi perbincangan, memicu kecemburuan Reza, sahabat Dika yang diam-diam menyukai Nuri. Persahabatan diuji, tekanan sosial muncul, dan kedewasaan mulai tumbuh dari luka-luka kecil itu. Di balik cinta remaja, mereka belajar tentang arti kesetiaan, kehilangan, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Suasana kelas Dika, kelas 3A. Dika duduk di bangku dekat jendela, serius mencatat. Reza sesekali melirik ke arah kelas 1 yang terlihat dari jendela. Teman-teman di belakang ngobrol tentang rumah besar milik keluarga Nuri. Kalian tahu nggak? Katanya rumah Nuri itu ada kolam renangnya. Wih, kapan kita diajak ke sana ya? Reza mendekati Dika dan berkata, Dika, besok sore ikut ke rumah Nuri ya. Dia ngajak teman-teman main ke rumahnya. Memangnya ada apa ya? Ya main saja. Hitung-hitung hiburan, masa belajar terus. Kalau kamu ngajak aku, ya aku ikut. Berkunjung ke rumah Nuri. Suasana santai, di rumah besar bergaya tropis, nuansa 70-an, di mana Nuri tinggal bersama orang tuanya. Dari dalam rumah, Nuri melihat kedatangan Dika dan Reza. Dengan senyum riang dia segera keluar pintu untuk menyambut mereka. Ayo masuk. Mas Dika, Mas Reza. Silakan duduk. Mau minum apa? Teh atau sirup? Kemudian mereka masuk pada percakapan ringan. Dika tampak nyaman ngobrol dengan Nuri. Reza pun mulai gelisah. Dika dan Nuri mulai terlihat gembira, menemukan kecocokan di antara mereka berdua. Sementara Reza di sisi lain, ekspresinya berubah, merasa tersisih. Duduk berdua di taman sekolah. Pada jam istirahat, Dika dan Nuri ngobrol berdua di taman belakang sekolah. Mereka bicara tentang cita-cita dan impian mereka di masa depan. Aku pingin bisa ke Jogja. Katanya suasananya tenang. Dan ada toko buku di mana-mana. Kalau kamu ke Jogja, aku titip satu hal ya. Apa itu? Tuliskan namaku di pasir. Lalu tiuplah dengan lembut, biar anginnya terasakan sampai ke sini. Nuri terdiam sesaat, kemudian tersenyum. Terlihat oleh Reza yang berdiri di kejauhan. Matanya menatap tajam. Ia mengepalkan tangannya. Diam-diam hatinya mulai membenci pada apa yang tak bisa ia miliki. Dipanggil ke ruang bimbingan dan konseling. Dika dan Nuri semakin sering terlihat bersama saat di sekolah, dan itu menjadi pembicaraan guru dan teman-temannya. Sampai pada hari itu, Pak Wirya dan Ibu Rukmi memanggil mereka. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Kalian terlalu sering terlihat berduaan saat di sekolah. Memangnya ini sekolah, apa tempat bermain? Kami rasa kami tidak melakukan apapun yang melanggar. Memang ada apa, Pak? Betul, Pak. Kami hanya berteman baik. Baiklah, Ibu tahu kalian anak-anak baik. Dunia dewasa kadang cepat menilai. Tolong Ibu ya, jaga batas-batas pergaulan.
Bunga yang tumbuh tak harus dipetik, terkadang perlu dipangkas sebelum jadi liar. Dika dan Yuri saling pandang. Mereka merasa disudutkan oleh perkataan terakhir Pak Wirya. Mereka hanya bisa terdiam, tapi pandangan mata mereka mengisyaratkan bahwa mereka saling menguatkan dalam batin. Upacara kelulusan sekolah. Suasana hari itu sangat ceria. Murid kelas 3 dinyatakan lulus semua. Di sisi lain, ada suasana haru. Baru saja Dika menerima ijazah. Niuri, yang saat itu juga naik kelas, datang memberi ucapan selamat dan memberikan bunga kertas. Ini khusus buat kamu, biar kamu nggak lupa siapa yang selalu menantikan surat tiap minggu. Aku nggak akan lupa. Nggak mungkin juga melupakannya. Mereka berdiri berdampingan di pintu gerbang sekolah sambil berbincang pelan. Dari jauh, Reza menyaksikan dengan wajah kosong, tanpa suara. Ia pun melangkah pergi, membawa rasa kecewa dalam hati. Pertemuan di kota. Di rumah Tante Nuri. Dika meneruskan sekolah di kota, di mana Tante Niuri juga tinggal di kota itu. Pada hari itu Niuri berkunjung ke rumah tantenya. Di sana, Niuri bertemu kembali dengan Dika. Dika duduk di kursi rotan, di ruang tamu yang cukup besar. Niuri keluar dari dalam, membawa teh manis. Mereka pun saling menceritakan keadaan masing-masing sejak perpisahan mereka dahulu. Dika, kamu masih simpan bunga kertas yang aku berikan itu? Tentu, masih kusimpan. Tapi sekarang, aku cuma ingin menyimpan satu hal saja di hatiku. Apakah itu? Caramu menyebut namaku, itu yang akan selalu tinggal di hatiku. Dika pun berpamitan untuk pulang. Niuri dan tantenya mengantar Dika sampai di depan pintu. Dika meninggalkan mereka. Mereka mengiringi kepergian Dika dengan pandangannya. Setelah agak jauh dan mereka tak terlihat lagi, Dika berkata sendiri dalam hatinya. Ada cinta yang tak butuh janji besar, cukup satu sore tenang untuk tahu bahwa hati masih saling menjaga.